Lihat Min, Eropa. Yoi. Tapi ya Min, ada satu hal yang membuat gua bertanya-tanya soal Eropa. Apaan tuh? Kenapa ya? Beberapa negara di Eropa itu mata uangnya euro. Mata uang mereka sama Min. Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya tentang banyak hal soal benua Eropa. Salah satunya adalah, kenapa beberapa negara di Eropa menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro? Apakah karena mereka benua Eropa, jadi pakai mata uang euro? Terus kalau benua Amerika jadi mata uangnya AME gitu? Asia mata uangnya AS? Kartu AS kali ya? Tapi serius, soalnya dulu ya, pas Mimin masih kecil, sering nonton acara game show Spanyol gitu kan. Terus katanya ada hadiah ratusan ribu peso atau peseta. Peseta? Apaan tuh? Peseta sendiri adalah mata uang yang digunakan oleh Spanyol sebelum euro. Sebelum menggunakan mata uang euro, dulu mata uang Spanyol adalah peseta. Dan ternyata, sejak tahun 2002, peseta udah enggak digunakan Spanyol sebagai mata uang. Spanyol kemudian beralih ke mata uang euro. Pas Mimin tahu soal ini, Mimin sendiri kaget. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran Mimin. Yang pertama, sejak kapan Spanyol ganti mata uang? Kedua, emang negara bisa ganti mata uang gitu? Ketiga, kalau bisa, terus gimana cara menukar mata uang yang sebelumnya ke mata uang yang baru? Keempat, bolehkah pinjam 100? Nggak bercanda woi. Hal yang sama terjadi juga sama Italia. Mata uang Italia sebelum euro adalah lira Italia. Terus pas tahun 1999, mata uang euro mulai diadopsi ke Italia. Dan kemudian, pada tahun 2002, lira Italia benar-benar digantikan oleh euro. Ada yang tahu mata uang Belanda dulu? Ya, gulden. Atau guilder ya. Sama juga. Tapi yang Mimin maksud itu, khusus Belanda yang negara konstituen ya, yang ada di benua Eropa. Pada awalnya, mata uang Belanda adalah gulden atau guilder. Sampai akhirnya, pada tahun 2002, digantikan juga oleh euro. Kok bisa negara-negara ini mata uangnya berganti? Kalau kita lihat posisi negara-negara yang Mimin sebutin barusan, Spanyol, Italia, sama Belanda, kira-kira apa persamaan mereka? Sama-sama benua Eropa, Min. Iya, sama-sama benua Eropa. Tapi maksud Mimin ada lagi. Salah satunya adalah, ketiga negara tersebut termasuk anggota European Union, atau kalau dalam bahasa Indonesia, namanya Uni Eropa. Kunci utama dari alasan beberapa negara di Eropa menggunakan mata uang euro, karena ada hubungannya sama Uni Eropa. Ya, terdapat sebuah perjanjian yang bernama Maastricht Treaty. Nah, perjanjian ini tujuannya sebagai salah satu langkah menuju integrasi Eropa. Dan salah satunya adalah menghadirkan single currency, atau satu mata uang. Kita bisa lihat pada bagian ini. Lalu kita pergi ke pasal 109J, ayat 4. Ternyata amigos, kalau kita perhatikan sekarang, dari 27 negara anggota Uni Eropa, 20 diantaranya menggunakan mata uang euro. Tapi negara-negara ini tidak menggunakan mata uang euro pada saat yang bersamaan, melainkan secara bertahap. Yang pertama adalah tahun 1999. Hal ini terdapat dalam Council Decision atau keputusan Dewan pada tanggal 3 Mei 1998 dan ada hubungannya sama pasal 109J ayat 4 tadi. Dalam keputusan ini disebutkan 11 negara yang memenuhi syarat dan kondisi untuk mengadopsi mata uang tunggal, yaitu euro. 11 negara tersebut adalah Belgia, Jerman, Spanyol, Prancis, Republik Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Austria, Portugal, dan Finlandia. Swedia sama Yunani sebenarnya ada dalam keputusan ini. Cuma ya, kedua negara ini belum memenuhi syarat dan kondisi untuk mengadopsi euro. Jadi pada awalnya, ada 11 negara Eropa. Mereka mengadopsi mata uang euro pas tanggal 1 Januari 1999. Yunani sendiri mulai mengadopsi sejak tahun 2001, sebagaimana keputusan Dewan Uni Eropa tanggal 19 Juni tahun 2000. Lalu setelahnya, pas tahun 2007, Slovenia ikut mengadopsi euro sebagai mata uang mereka. Diikuti Siprus dan Malta pas tahun 2008, Slovakia pas tahun 2009,
Estonia pas tahun 2011. Lalu Latvia juga mengadopsi pas tahun 2014. Lituania pas tahun 2015. Dan yang terbaru, Kroasia pas tahun 2023. 20 negara yang menggunakan mata uang euro disebut Eurozone. Sementara 7 negara lainnya, yaitu Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Rumania, Swedia, dan Denmark, tidak mengadopsi euro. Tapi kabarnya, Bulgaria akan mengadopsi euro pas tahun 2026 untuk menggantikan mata uang mereka yang sekarang, yaitu Lev Bulgaria. Rumania juga berencana untuk mengadopsi mata uang euro pas tahun 2029. Nah, ternyata amigos, selain 20 negara tadi, sebenarnya ada 4 negara lain yang ternyata bukan anggota Uni Eropa, tapi menggunakan euro sebagai mata uang mereka. Kebetulan, 4 negara ini termasuk microstates, yaitu Andorra, Monaco, San Marino, dan Kota Vatikan. Loh, kok bisa? Karena keempat negara ini memiliki sebuah perjanjian keuangan, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah Monetary Agreement, dan kemudian dinyatakan dalam keputusan Dewan Uni Eropa. Masing-masing punya. Jadi mereka juga mengadopsi euro pas tanggal 1 Januari 1999. Lalu ada lagi Montenegro dan Kosovo. Keduanya bukan anggota Uni Eropa. Berarti otomatis bukan menjadi bagian Eurozone. Tapi kedua negara ini mengadopsi mata uang euro. Padahal kedua negara ini nggak punya perjanjian keuangan apapun dengan Uni Eropa. Nah loh, ternyata alasannya adalah karena kedua negara ini nggak mengeluarkan mata uang domestik, nggak mengeluarkan mata uang sendiri sebelumnya. Kalau tadi kan Spanyol awalnya pakai peseta, Prancis pakai franc, Jerman awalnya pakai mark. Nah, kalau Montenegro sama Kosovo emang nggak ngeluarin mata uang sendiri. So, mereka mengadopsi mata uang euro sejak tahun 2002. Sebagai tambahan informasi, Montenegro sendiri sampai tahun 2006 masih menjadi bagian dari Serbia dan Montenegro, bekas dari Yugoslavia. Pas masih menjadi bagian dari Yugoslavia, mata uang yang dipakai adalah dinar Yugoslavia. Terus pas tahun 1959, Montenegro menggunakan mata uang mark Jerman sampai tahun 2002. Sementara Kosovo sendiri adalah bagian dari Serbia. Jadi pas Montenegro merdeka tahun 2006, Montenegro tetap menggunakan euro. Oke, sekarang gimana caranya negara-negara tadi mengalihkan mata uang yang sebelumnya menjadi euro? Ya konversi mata uang lah. Jadi ada masa transisi di mana mata uang euro pertama kali diadopsi. Tapi bukan langsung dipakai gitu aja. Jadi pas diadopsi tanggal 1 Januari 1999, misalnya di Spanyol nih, itu baru sekedar diadopsi terus menjadi book money. Book money sendiri setahu Mimin ya, adalah saldo kredit di rekening bank. Oh iya, mungkin ada beberapa amigos yang lebih tahu soal istilah book money sebenarnya apaan. Boleh komen juga ya. Barulah pas tanggal 1 Januari tahun 2002, uang kertas dan koin euro mulai diperkenalkan di Spanyol. Pas tanggal 28 Februari, mata uang peseta akhirnya tidak lagi menjadi alat pembayaran yang sah dan berhenti dicetak. Ternyata, selain di negara-negara benua Eropa, mata uang euro juga digunakan pada beberapa wilayah teritori anggota Eurozone. Misalnya Prancis. Prancis kan punya beberapa wilayah teritori ya. Misalnya kayak Guyana Prancis, Guadeloupe. Nah, wilayah-wilayah teritori ini juga menggunakan euro sebagai mata uang mereka. Misalnya Kepulauan Alan. Bukan Halan ya. Karena Kepulauan Alan merupakan wilayah otonomi khusus Finlandia, yang mana Finlandia termasuk Eurozone, maka Kepulauan Alan juga menggunakan euro sebagai mata uang resmi. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.